Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok dan kesimpulan. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalian ingat-ingat, ide pokok hanya ada satu dalam paragraf. Dan ide pokok ada di dalam kalimat utama. Kalian ingat-ingat, kalimat utama untuk siswa sekolah dasar biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ciri-ciri ide pokok: memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, demikian tadi adalah ciri-ciri ide pokok. Kemudian, cara menentukan ide pokok. Membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermati isi paragraf. Mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama. Dan yang terakhir, baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Jadi anak-anak, agar kalian dapat menemukan ide pokok, baca dulu paragrafnya. Kemudian kalian cari kalimat utamanya. Bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Kemudian, kalian cari kata kunci dari kalimat utama tersebut. Apabila kata itu atau informasi itu dijelaskan di kalimat-kalimat yang lain, itulah ide pokok. Jadi kuncinya atau titik beratnya pada ide pokok itu dijelaskan tidak di kalimat-kalimat yang lain. Kalau ide pokok yang kalian temukan dijelaskan di kalimat-kalimat yang lain, pasti yang kalian temukan itu adalah benar ide pokok. Selanjutnya, contoh soal. Ide pokok paragraf berikut adalah: Bu Ria memiliki kegemaran menanam bunga anggrek, baik anggrek spesies maupun hibrida. Halaman rumah Bu Ria dipenuhi berbagai jenis anggrek. Ada Cattleya, Dendrobium, Vanda, dan Cymbidium. Semua jenis bunga anggrek memiliki warna yang indah. Keindahan bunga anggrek semakin menambah kecintaan Bu Ria pada bunga anggrek. Yuk kita cari kalimat utamanya dulu. Siapa yang sudah tahu kalimat utamanya mana? Iya, Bu Ria memiliki kegemaran menanam bunga anggrek, baik anggrek spesies maupun hibrida. Jadi nanti ide pokoknya tidak keluar dari kalimat utama ini. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utama,
Kalian cari kata kuncinya. Ada yang sudah menemukan? Nah, cek ya. Ide pokok, Buria gemar menanam bunga anggrek. Kita cek, tepat tidak ini ada di kalimat utama? Tepat ya. Kemudian kita cek lagi. Apakah Buria gemar menanam anggrek ini dijelaskan di kalimat berikutnya? Buria gemar menanam anggrek dijelaskan di kalimat berikutnya. Kegemaran itu bisa dibuktikan dengan adanya bermacam-macam bunga anggrek di halaman rumah Buria. Kemudian anggrek itu juga dijelaskan lagi, warnanya indah. Nah, dengan keindahan itu, maka kecintaan Buria atau kegemaran Buria semakin bertambah pada bunga anggrek. Kita lanjutkan. Sekarang beda simpulan dan kesimpulan. Simpulan itu adalah akhir dari pembahasan. Ulangi ya, simpulan itu adalah akhir dari pembahasan. Kesimpulan itu rangkuman dari sebuah bacaan. Kesimpulan juga berarti isi pokok pikiran dari sebuah paragraf atau bacaan. Kesimpulan merupakan ikhtisar dari uraian, pidato, dan sebagainya, atau kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Bisa juga merupakan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Sedangkan simpulan, sesuatu yang disimpulkan atau diikat, atau hasil menyimpulkan kesimpulan. Jadi hampir mirip ya. Materi referensi ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Jadi, simpulan itu adalah rangkuman, tapi simpulan adalah akhir dari pembahasan. Jadi, apabila ada paragraf, kalian cari informasi-informasi penting dalam setiap kalimatnya, nanti sudah merupakan kesimpulan. Sedangkan simpulan merupakan dari berbagai informasi-informasi tersebut kemudian diikatkan lagi. Jadi sudah merupakan akhir dari pembahasan. Cara menentukan simpulan, langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Kalimat simpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Bisa juga dengan menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Kalimat utama sudah di depan, kemudian simpulannya di akhir, bisa digabungkan. Bisa juga dengan mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Kemudian yang terakhir merupakan jawaban dari ide pokok. Jadi, dari ide pokok yang sudah kalian temukan, kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan ide pokok. Selanjutnya adalah contoh soal. Simpulan paragraf berikut adalah masih sama. Buria memiliki kegemaran menanam bunga anggrek. Ini tadi adalah ide pokok. Kemudian dari ide pokok ini kita cari hubungannya atau sebab akibatnya, atau kita cari jawabannya. Misalnya dengan kata tanya,
Mengapa Bu Ria memiliki kegemaran menanam bunga anggrek? Nah, jawabannya ada di bawah. Jadi, apa ya simpulannya? Kita cek ya. Simpulan. Bu Ria gemar menanam berbagai bunga anggrek karena keindahannya. Jadi simpulan ini sudah benar-benar simpulan akhir dari pembahasan. Nah, kalau kesimpulan itu gabungan kata kunci tiap kalimat. Nah, anak-anak, kita lanjutkan latihan soal berikut ini. Paragraf pertama. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Nah, ide pokok ingat ada di kalimat utama. Kalimat utama bisa di awal atau di akhir. Sedangkan simpulan bisa kalian cari dengan menemukan jawaban dari ide pokok. Kemudian paragraf selanjutnya. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Kalian coba cari ide pokok dan simpulannya berdasarkan cara-cara menentukan yang telah Ibu jelaskan tadi. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Kalian baca dengan cermat dan teliti. Desa Sukamaju membangun gapura pintu masuk sebelah utara desa dengan cara bergotong royong. Seluruh warga desa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ada yang membantu menyediakan pasir, ada pula yang menyumbangkan uang untuk biaya pembangunan gapura. Ibu-ibu bertugas membuat makanan untuk camilan dan makan siang. Kesadaran bergotong royong warga desa semakin mempermudah dan mempercepat selesainya pembangunan. Paragraf selanjutnya. Siswa SD Pelita Jaya setiap hari Senin mengikuti upacara dengan khidmat. Mereka mengenakan seragam lengkap. Saat pengibaran bendera, mereka memberi hormat dengan tertib. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan dengan sangat merdu. Kedisiplinan mengikuti upacara merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, khususnya sila ketiga. Coba anak-anak benar-benar kalian cermati. Di mana kalimat utamanya? Dari kalimat utama kalian tarik ide pokoknya. Dari ide pokok kalian temukan jawabannya untuk menemukan simpulan. Selamat mengerjakan ya. Nah, kalian bisa juga membuat tabel seperti berikut.
paragraf 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalian isi dengan ide pokok, kemudian simpulannya di sebelah sini. Nah, anak-anak, pelajaran kali ini sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.